Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khairan jaza pada para undangan, khususnya para orang tua yang telah hadir memenuhi undangan kami untuk parenting ya. Jadi pada dasarnya kami di Khairul Ummah Thariqul Fatah ini akan mengadakan parenting sebulan sekali. Jadi parenting ini pada dasarnya penting sekali kita ikuti ya. Penting sekali kita membahas tentang masalah parenting, tentang masalah bagaimana mendidik anak agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Karena kesibukan kita di rumah, kesibukan kita, pekerjaan kita, terkadang kita tidak meluangkan waktu untuk mengkaji khusus tentang masalah pendidikan. Nah, sehingga apa? Dampaknya dalam hal mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi khair ummah itu terkadang kita lewat karena kesibukan kita tadi. Nah, pentingnya parenting ini paling tidak untuk menjebatani ayah bunda semua, dan kita sama-sama untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha ya. Di sebulan sekali ini untuk mengingat lagi ya, bagaimana posisi kita sebagai orang tua, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak-anak ya. Anak-anak ini pada dasarnya bukan hanya sekedar kita lahirkan kemudian kita besarkan begitu saja kemudian agar dia sukses di dunia mendapatkan pekerjaan yang terbaik, bukan demikian. Tetapi anak-anak yang Allah berikan kepada kita itu adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana nantinya akan dimintai pertanggungjawaban kepada kita. Ya. Kalau kita berhasil mendidik anak-anak kita sejak dini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, maka itu menjadi amal yang terbaik buat ayah bunda semua. Tetapi kalau kita gagal mendidik anak kita menjadi anak soleh dan soleha, itu adalah musibah terbesar bagi ayah bunda semua. Karena sungguhnya kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara saja, dan tidak terasa nanti anak-anak kita yang saat ini kecil-kecil masih belum balik, mereka akan besar, mereka akan balik, kemudian mereka akan menjadi orang tua, dan ayah bunda mungkin sudah bungkuk, sudah tua, dan kita tinggal melihat hasilnya. Kalau anak kita menjadi anak soleh yang soleha, maka dia tidak akan pernah putus untuk mendoakan kita selalu. Tapi kalau anak kita tidak soleh dan soleha, maka jangan pernah kita berharap untuk mendapatkan doa-doa mereka. Dan yang harus ayah bunda ingat, ketahui bahwa setiap kebaikan yang anak-anak kita lakukan dalam proses belajar mengajar, ini semua mendapatkan pahala yang mengalir untuk kedua orang tuanya ya, itulah luar biasanya. Makanya alhamdulillah kami di Khairul Ummah Thariqul Fatah punya visi misi agar generasi kaum muslimin ini menjadi generasi khair ummah, generasi yang berakhlak karimah, yang sesuai dengan Islam, yang mana menjadikan Islam ini sebagai pegangan kehidupannya. Sampai dia besar, kita harapkan anak-anak kita lulusan Khairul Ummah ini ya, terarah, lulusan Khairul Ummah ini benar-benar menjadi anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah di Khairul Ummah Thariqul Fatah ini sudah ada 2 periode lulusan ya. Lulusan yang pertama alhamdulillah sudah masuk di pondok pesantren sama di SMP negeri. Kemudian yang kemarin yang lulusan kedua, beberapa itu masuk di pondok pesantren di Samarinda. Kemudian ada yang masuk di SMP negeri di Sangatta ini. Walaupun pada dasarnya saya sendiri mengkhususkan ya, menyampaikan
mengingatkan agar anak-anak kita itu pada dasarnya dimasukkan di pondok pesantren. Ya. Karena apa? Kalau dia masuk nanti di SMP negeri, lingkungannya akan berbeda, kebiasaannya sudah mulai berbeda. Kondisi di kita di sini kebiasaannya, budayanya itu hampir sama dengan budaya-budaya di pondok pesantren. Maksudnya adalah nuansa Islamnya lebih ketat, lebih terjaga. Ya, dan anak-anak yang ada di sini punya visi dan pemikiran yang sama, ya, agar dia belajar Islam, belajar yang tentang Islam, kemudian orang tuanya juga mengetahui hal demikian. Tetapi kalau masuk misalnya di sekolah negeri, nah itu mulai berbaur macam-macam karakter anak-anak. Ya, ada yang anak-anaknya sudah dibina oleh orang tuanya, ada juga yang lepas, yang tanpa dibina, sehingga kadang apa yang kita inginkan itu akan sulit tercapai. Bahkan bisa jadi banyak anak-anak kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang ada saat ini. Karena pola didik yang ada saat ini membentuk generasi-generasi kita itu generasi yang punya mental yang kerupuk, mental lemah, mental putus asa ketika menghadapi masalah. Ya. Kita bisa lihat, ya, bagaimana baru-baru ini, dan ini kasusnya bukan cuma sekali, ya. Kemarin lusa kita digemparkan di Sangatta ini, ada anak SMK bunuh diri, ya kan? Hanya karena apa? Cintanya ditolak, ya, cintanya ditolak, bunuh diri. Dan kemudian juga di hari yang sama ada mahasiswi di Jawa itu bunuh diri juga karena tidak mampu menyelesaikan tugas sekolahnya, kuliahnya, beban-beban kuliah yang ada, merasa beban, ya, sehingga dia akhirnya bunuh diri. Ya. Jadi mental-mental kerupuk seperti ini yang kena ujian sedikit tidak mampu, ya, sehingga akhirnya menjadi jalan pintas, mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Ya. Nah, kita tidak menginginkan generasi umat Islam demikian. Kita juga memiliki tanggung jawab yang sama, ya, agar generasi umat Islam itu menjadi generasi yang terbaik. Ya, karena kita adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Nah, yang harus kita ingat ayah bunda semua, bahwa kita punya tantangan yang sama, bagaimana kedepannya generasi kita, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Di samping memang era globalisasi, era perubahan zaman begitu cepat, arus tarik pemikiran, perbuatan yang negatif itu kuat sekali, ya, di tengah-tengah masyarakat. Di Sangatta ini saya baru dapat kemarin, ya, ada namanya fanspage grup khusus LGBT, ya, bayangkan ayah bunda semua, khusus LGBT itu yang masuk di grup itu kelihatan ada 1.750 orang. Ini di Sangatta. Ya. Nah, LGBT ini suatu ancaman moral, ya, bahaya sekali. Dan banyak yang ikut di dalam hal itu, ya, generasi-generasi kita, ya, dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa, ya, ikut, ya, LGBT. Nah, ini sangat miris sekali kita, dan kita berharap, ya, anak-anak kita tidak demikian. Kemudian juga di lingkungan saat ini banyak sekali pengaruh, ya, seks bebas, perkelahian, narkoba juga termasuk PR di negeri ini yang begitu banyak. Banyak anak-anak SMP sudah terpengaruh dengan narkoba. Ya. Dan banyak kasus juga di Sangatta ini. Ya, karena masalah sedikit, pergaulan dengan teman dan lain sebagainya salah, akhirnya anak itu terpengaruh narkoba. Ya, terpengaruh perbuatan-perbuatan yang rusak. Ya. Maka dari itu, ini semua pada dasarnya menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Kita sebagai orang masyarakat juga, kita sebagai bagian dari sekolah ini khususnya, kemudian ayah bunda juga, ya, bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, bagaimana memfasilitasi, bagaimana memberikan jalan agar anak-anak kita ini selalu pada jalan yang benar, ya. Karena salah sedikit kita tidak memperhatikan jalan anak kita, maka akan lewat. Ya, sama ketika kita mengendarai mobil atau motor, kalau kita lurus saja tidak memperhatikan jalan, bahaya kita. Jalan itu tiba-tiba ada belokan, tikungan. Ya, kita ketika tikungan harus tikung. Ya, ada gunung, ya, naik gunung dan lain sebagainya.
Jadi harus kita perhatikan. Terkadang anak kita ada masalah apa, ya, tiba-tiba anak kita mulai murung, tiba-tiba anak kita mulai terlalu aktif dan lain sebagainya, ya. Semua problematika anak-anak kita harus selalu perhatikan, ya. Nah, semua itu pada dasarnya kita harus punya dasar pegangan, ya. Kita harus punya dasar pegangan tadi agar anak-anak kita ini ketika kita didik dari kecil sampai besar, dia ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus kembali kepada Islam karena Islam mengajarkan kepada kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Jadi Islam itu sudah sempurna, ya ayah bunda semua, bahwa kita hanya tinggal mengkaji, tinggal melihat apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam Islam itu sendiri, maka akan mengantarkan kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Kalau kita menyimpang, tidak kembali kepada Islam, maka sesungguhnya kehidupan kita akan rusak. Maksudnya adalah kita tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tinggal kita arahkan anak-anak kita ini untuk selalu tunduk dan taat dan pada Allah dan Rasulnya, yaitu dalam kehidupannya, kemudian menjalankan syariat Islam secara kafah, ya. Kita arahkan anak-anak kita, ya, agar dia ketika dari kecil sudah terbiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan keimanannya untuk selalu bersandar kepada, berpegang kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak kita akan hidup dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi saya sampaikan bahwa kehidupan anak-anak kita ini masa-masa berliannya, ya, fase masa berlian itu pada masa-masa SD ini, pembentukan karakter, ya, termasuk juga anak-anak yang TK, ya. Ini penting juga, memang kita akan bersama-sama untuk membiasakan, ya. Di TK ini alhamdulillah kita baru buka TK ini, kita akan membiasakan anak-anak kita dengan kehidupan yang islami, yang terbiasa dengan bermain yang islami, dengan menghafal ayat-ayat doa-doa, ayat-ayat pendek, ya, dan permainan-permainan yang berdasarkan Islam, ya. Kemudian juga kita harus ingat bahwa di dalam kehidupan kita ini harus tarik menarik, ada arus kebaikan, ada arus keburukan, itu tarik menarik. Jadi kita harus punya prinsip bahwa kita hanya mengambil jalan Islam sebagai pandangan hidup kita, ya. Karena dalam berjalannya hidup ini pasti akan banyak sekali godaan-godaan, ya. Banyak sekali bisikan-bisikan yang membuat kita terkadang lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa, ya. Karena pada dasarnya kita harus memperhatikan, ya, sebagai ayah bunda semua, memperhatikan bagaimana pola didik anak-anak kita, ya. Jadi bagaimana kita mulai punya visi misi dalam mendidik anak kita, ya. Jadi kita harus tanamkan bahwa kita, yang khususnya ketika anak-anak kita di rumah, maka itu menjadi tanggung jawab orang tua semua, ayah bunda semua. Dan ketika anak-anak ayah bunda semua ada di sekolah, maka itu menjadi tanggung jawab kami sebagai sekolah untuk selalu memperhatikan, ya, pola laku, tingkah laku, ya, akhlak, ya, pendidikan anak-anak di sekolah. Nah, disinilah kita harus bersama-sama bersinergi antara sekolah dan orang tua dan sekolah. Ketika kita mensinergikan, maka apa yang kita inginkan, yang kita cita-citakan untuk mewujudkan anak-anak yang soleh dan soleha, itu akan mudah terwujud. Kemudian juga kita harus menyempurnakan kewajiban kita dalam mempertanggungjawabkan amanah tadi. Jadi anak itu pada dasarnya adalah amanah yang harus diingat, ya. Anak adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jadi harus diingat, ya. Jadi anak kita itu pada dasarnya bisa menjadi jalan menuju surga kita, bisa juga anak itu menjadi jalan menuju neraka kita, ya. Kalau kita salah mendidik anak kita, maka itu akan mengantarkan ujian bagi kita. Contohnya bisa kita lihat
Sekarang ini banyak juga anak-anak SMP, ya, bahkan SD juga ya, kalau di kota-kota besar banyak terpengaruh pergaulan bebas, ya, banyak terpengaruh narkoba. Ketika anak itu terpengaruh pergaulan bebas atau narkoba, yang susah siapa juga? Orang tua. Orang tua bolak-balik kantor polisi, bolak-balik untuk ngurus ini dan itu dan lain sebagainya, bahkan harus membawa ke rumah sakit, ya. Jadi dibuat susah, ya, apalagi tanda petik membuat tambah malu orang tua, ya. Nah, kalau anak kita terbaik, anak-anak yang soleh, ya, anak-anak yang selalu ingat kepada perintah Allah, maka anak-anak kita itu selalu membaca Quran, menghafal Quran, selalu mendoakan kita. Dan semua kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita tadi, pahalanya mengalir kepada kita. Jadi implikasi dari mendidik anak itu juga adalah surga dan neraka. Ini harus diingat. Kalau kita salah mendidik anak kita, maka kelak anak kita akan menuntut kita, ya, anak kita akan menuntut kita. Dan kemudian bisa saja ketika amal kita amalan surga, tetapi anak itu menuntut kita dan merasa tidak dididik dengan islami, maka kita ditarik ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ataupun juga bisa saja terbalik, kemudian kita termasuk ahli neraka karena amal-amalan kita sehingga kita masukkan di dalam neraka. Karena anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dengan izin Allah anak itu mengangkat derajat kita dan memasukkan kita dalam surganya. Karena ini ada hadisnya, hadis yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa kelak akan ada di akhirat itu kelak ketika seseorang itu ingin dimasukkan di dalam neraka, maka dia diangkat dari neraka itu, dikeluarkan dari neraka, tidak jadi dimasukkan dari neraka karena anak-anaknya yang soleh dan soleha. Nah, jadi mendidik anak-anak menjadi soleh dan soleha itu penting. Itu yang harus kita ingat. Maka dari itu kita harus menanamkan pemahaman yang benar kepada anak-anak kita, ya. Jadi pemahaman yang muncul dari keilmuan kemudian diimplementasikan dengan perbuatan. Nah, ini yang kita inginkan, ya. Maka dari itu perkara ini adalah perkara yang penting, perkara yang besar, ya. Jadi mendidik anak itu bukanlah perkara yang biasa-biasa saja, tetapi ini perkara yang penting yang harus kita perhatikan. Karena banyak orang tua sekarang menganggap bahwa mendidik anak itu ya sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak perlu perhatian serius, ya, tidak perlu sampai memikirkan tentang pendidikan anak yang islami atau tidak. Yang penting mengalir saja, ya. Padahal ini adalah perkara yang besar, ya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita salah dalam mendidik anak-anak, bisa jadi anak-anak itu mengantarkan kita ke neraka. Kalau kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, maka bisa jadi anak-anak itu mengantarkan kita ke surga, insya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita mendidik anak, kemudian membangun profil dan kepribadiannya, ya. Nah, itu semua ada tahapannya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang harus kita lakukan, ya. Karena seperti kita dalam membangun rumah. Ketika kita ingin membangun rumah, maka kita harus menyiapkan dulu desain bangunan yang akan kita bangun rumah, ya. Kemudian kita menyiapkan modal dan bahannya, ya. Kemudian mulai membangun fondasi, kemudian kita meningkatkan bangunan, kemudian lagi kita memastikan kuat dan kokohnya dalam setiap bagiannya. Kemudian yang keenam adalah membaguskan dan memperindah bangunannya. Jadi begitupun juga dalam mendidik anak, ada fase-fasenya yang harus kita lalui. Bagaimana fase desain dasar bangunan anak kita, ya, dari kecil, dari TK. Bahkan kalau di dalam Islam sebenarnya ingin mendidik anak, mewujudkan anak yang soleh dan soleha, itu harus sebelum menikah. Diajarkan demikian. Kenapa harus sebelum menikah? Karena agar kita tahu pasangan kita seperti apa, punya keinginan yang sama atau tidak, punya visi misinya seperti apa. Sehingga setelah menikah dan punya target, setelah punya anak, anaknya akan dididik menjadi anak yang soleh soleha, punya visi dan misi yang sama, ya. Kemudian bagaimana kita menanamkan karakter pada anak, ya, generasi kita saat ini, ya.
Karena visi generasi Islam itu harus jelas, ya. Kita harus menjadikan anak-anak kita menjadi hamba bagi penciptanya. Ini yang pertama. Dari kecil, dari saat dini kita ingatkan bahwa kita hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ditanamkan, diingatkan terus, ya. Kemudian kita sampaikan juga bahwa kita ini adalah tanda petik diciptakan oleh Allah menjadi pemimpin di muka bumi, ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pemimpin, ya, di muka bumi ini dari golongan manusia, ya. Kita tanamkan dalam diri anak kita bahwa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini adalah pemimpin, ya, kelak menjadi pemimpin. Kemudian ketika menjadi pemimpin kita sampaikan juga bahwa ketika menjadi pemimpin jadilah pemimpin yang bertakwa, ya. Karena kita akan menjadi pemimpin di tempat kita masing-masing. Ketika seorang bapak menjadi pemimpin di rumahnya, seorang ibu juga menjadi pemimpin di rumahnya, masing-masing menjadi pemimpin, ya. Kemudian kita sampaikan kepada anak kita bahwa dia harus menjadi generasi yang tangguh, berkualitas, ya. Mulai saat itu selalu diingatkan, disampaikan, dibangun di dalam dirinya bahwa dia adalah orang pilihan, ya, bahwa dia adalah orang pilihan yang Allah pilih sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang akan menjadi pemimpin yang tangguh dan nanti akan menjadi penyeru dakwah, yang menyampaikan penegak kebenaran, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ini harus kita tanamkan memang kepada anak-anak kita. Dan kelak ketika itu anak-anak kita punya visi misi yang jelas dalam kehidupannya. Jadi dia hidup itu jelas, fasenya step by step. Dari TK kita selalu ingatkan, kita sampaikan. Kemudian masuk SD juga demikian kita ingatkan. Sehingga ketika dia mulai masuk remaja, fase SMP, dia sudah mulai jati diri, tahu jati dirinya, ya. Tidak lagi seperti anak-anak pada umumnya masih mencari jati diri, ya. Karena sudah dari awal sudah kita sampaikan, sudah kita ingatkan berulang-ulang kali agar jati dirinya sebagai jati diri seorang muslim. Yang seorang muslim dia sebagai khairul ummah, ya, menjadi orang yang terbaik yang menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan, ya. Nah, maka dari itu tujuan pendidikan dalam Islam yang pertama adalah mewujudkan pribadi yang soleh, kepribadian yang Islam, kemudian menjadi seorang ahlu dakwah, ya, yang menyuruh kepada amal ma'ruf nahi munkar. Karena di dalam surah Al-Asr itu kan selalu kita dengar dan sudah kita hafal. Ayat di situ menjelaskan kepada semua umat Islam agar menjadi pendakwah, nah, atau menyuruh kepada kebaikan. Wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa aminus solihat, dan beramal soleh, wa tawasau bil haq, yang menyuruh kepada kebaikan, wa tawasau bis sabr, yang menyuruh kepada kesabaran. Jadi anak-anak kita juga kita harapkan di samping dia menjadi pribadi yang soleh, dia juga menyuruh kepada kebaikan, menasihati. Di sekolah kita biasakan membangun anak-anak ini terbiasa untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada anaknya yang teman yang salah, segera dinasihati atau segera disampaikan kepada gurunya, ustadz-ustazanya, untuk segera disampaikan kebenarannya, agar diluruskan, ya, agar kesalahan itu tidak diulang-ulang lagi. Kemudian juga tujuan pendidikan dalam Islam adalah menguasai sains teknologi dalam kehidupan. Kita berikan juga pengajaran tentang sains teknologi, ya. Karena pada dasarnya yang harus diingat, penemu awal dalam sains teknologi itu adalah umat Islam, ya, bukan orang-orang Barat, ya. Orang-orang Barat ini memanfaatkan dari penemuan-penemuan yang sudah
dilalui proses penelitian dan uji coba oleh kaum muslimin. Ya, seperti aljabar, ya, bagaimana penemu metode algoritma, ya, aljabar matematika, bagaimana ilmu fondasi kedokteran, Ibnu Sina, ya, bagaimana semua fondasi dasar ilmu itu dari umat Islam, ya. Jadi kalau tidak ada umat Islam maka tidak ada peradaban zaman sekarang. Eropa tidak bisa maju, ya. Semuanya awalnya dari umat Islam yang menemukan optik, ya. Bagaimana ada kamera sekarang, ya, itu umat Islam. Yang misalnya ada zoom atau video call, semua dari kamera-kamera, ya. Itu umat Islam semua yang menemukan. Bagaimana algoritma, ya, di dalam aplikasi ini ada bahasa algoritma namanya, ya. Penemu dasarnya itu adalah aljabar, ilmu matematika, rumus yang sangat ribet demikian, itu dari umat Islam, ya. Mestinya juga saat ini umat Islam kembali memiliki, menguasai teknologi tersebut, karena mereka lah yang pada dasarnya penemu, ya, sains tersebut. Kemudian membentuk profil pengemban dakwah yang amanah tadi, ya. Nah, kaitannya dengan parenting adalah pertama yang harus kita ingat, kita memahami tumbuh kembang anak sejak dini, ya, jenjang usianya, ya. Jadi kita harus ingat bagaimana jenjang usia anak kita, ya, bagaimana umur 0 sampai 7 tahun itu mempersiapkan bahan bangunan kepribadiannya, ya, 0 sampai 7 tahun. Bagaimana kebentukan kebiasaannya yang baik-baik itu harus nampak, harus ditiru. Yang dilihat itu adalah suatu perbuatan yang baik-baik. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan islami. Kemudian umur 7 sampai 14 tahun itu mewujudkan bangunan kepribadian yang kokoh dan kuat. Nah, pada saat 7 tahun sampai 14 tahun, pada masa-masa SD inilah, ya, tempat kita untuk benar-benar bersama-sama antara sekolah dan orang tua untuk memastikan anak-anak kita ini punya kepribadian yang islami, ya. Kemudian dia punya kejiwaan yang bagus, yang kuat, yang kokoh, ya. Nah, setelah itu pada fase selanjutnya 15 sampai 20 tahun itu menghebatkan, mengembangkan dan melejitkan lagi kepemimpinannya, ya. Jadi ada fase-fasenya, ya. Kemudian menentukan jenjang sekolahnya, ya. Hukum-hukum syara yang terkait dengan anak sesuai dengan jenjangnya masing-masing. Nah, pendidikan berbasis kepada orang tua. Nah, ini harus diingat. Sebagaimana telah menceritakan kepada kami, Hajib bin Al-Walid telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harb dari Az-Zubaydi, dari Az-Zuhri telah mengabarkan kepadaku, Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Jadi pada dasarnya anak-anak kita ini lahir dalam keadaan fitrah, suci, ya. Dia tidak tahu mana baik, mana buruk. Dia tidak tahu mana ini makanan enak, mana ini emas, mana ini kotoran. Dia tidak tahu. Nah, orang tuanya lah yang membentuknya, yang membesarkan pola pikirannya, perkembangan otaknya, ya, sehingga membentuk perilakunya. Itulah dari orang tua dari awal. Maka dari itu, dari sejak dini kita harus selalu mengingatkan anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dengan pola didik yang islami, ya, pola didik yang mana mengingatkan kepada anak-anak kita, ya, untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut, ya, sebelum diakhiri. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam pertumbuhan anak-anak, ya. Karena hadiah terbaik bagi seorang anak, ya, hanya jika meninggalkan mereka dalam keadaan menjadi anak yang soleh dan soleha, ya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada parenting kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Langsung saja. Kayaknya sudah paham semua ya. Alhamdulillah. Nah, penutup ya, sebelum saya akhiri ya. Jadi kita harus mendidik anak-anak kita bersama Allah. Maksudnya adalah kita sandarkan semua kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus optimalkan ikhtiar. Ikhtiar ini kita harus optimalkan bagaimana untuk benar-benar mengarah kepada pendidikan yang islami kepada anak-anak kita, itu kita harus lakukan. Kemudian misalnya ada parenting seperti ini sebulan sekali, itu harus kita sempatkan ya. Karena juga harus diingat, menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Ya, thalabil ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi kaum muslimin ya. Maka dari itu dengan adanya majelis ini, itu bagian juga dari menuntut ilmu ya. Kemudian juga jangan lupa untuk selalu berdoa dalam setiap ikhtiar kita, karena doa itu penting sekali. Orang yang beramal tanpa berdoa itu sama dengan sombong ya. Dan ketika kita berdoa, yakinlah pasti Allah akan mengabulkan doa-doa kita ya. Kemudian kita yakinkan semua yang akan terjadi, dan takdir itu semua kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.